Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi Gus Jazilul, jadi bisa jadi nih koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya plus Golkar ya, bisa jadi ya. Karena tampaknya nih komunikasi politiknya lancar sekali ya tadi ya. Ya tentu semuanya bisa jadi karena seperti disampaikan Pak Aceh tadi kan belum ada janur melengkung gitu. Namun silaturahim tetap harus dilakukan untuk selain kesepakatan kita juga memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang sama untuk melihat pemilu dan pemerintahan ke depan. Jadi kalau hari ini misalkan Pak Erlangga bertemu dengan Gus Muhaimin secara terbuka, tidak ada tedeng aling-aling, semuanya bisa menilai bahwa memang hubungan kami dengan Partai Golkar ini hubungannya baik-baik aja, dan selama ini kita juga membangun koalisi dan komunikasi yang baik. Bahwa misalkan Pak Erlangga membangun poros koalisi dengan KIB, kita juga hargai, dan Pak Erlangga juga tahu dan kami Gerindra juga tahu bahwa PKB sedang membangun poros koalisi dengan Gerindra, dan itu berlangsung lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun. Nah, namun belum sampai pada keputusan untuk apa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, dan ini dialami oleh semua yang ada, kerumitan untuk memutuskan. Meskipun sudah punya kesepakatan, visi sama, tapi ada kita untuk tampaknya ada siapa pasti presiden. Ya, koalisi perubahan juga begitu. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau silaturahim ini menjadi jalan keluar untuk kemudian mendapatkan semacam input untuk penguatan koalisi yang sedang dibangun, atau juga mendapatkan beberapa perkembangan-perkembangan baru di koalisi yang lain. Tentu kami PKB terbuka untuk komunikasi dengan siapa saja. Komunikasi dengan siapa saja artinya juga terbuka kemungkinan untuk bubar saja koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya, bisa jadi itu? Itu yang mau Anda katakan, Gus? Saya tidak bicara begitu, dan kami membangun koalisi tidak untuk bubar. Kami membangun koalisi untuk sebuah kemenangan. Jadi kalau Mbak Fristian men-challenge kami bahwa koalisi ini bubar, itu bagian dari challenge, dan itu bisa di-challenge ke semua partai koalisi. Yang sedang membangun koalisi, challenge itu berlaku untuk semuanya. Tantangannya adalah menjaga ya. Kami lebih maju karena kami sudah ada sekber bersama Partai Gerindra yang di situ menggodok berbagai masukan untuk menyangkut visi ke depan dan apa yang harus kita siapkan jikalau nanti Gerindra dan PKB memimpin Indonesia ke depan. Baik, Mas Toto. Tapi Mbak Presiden, Mas Toto, ini semua kalau kita dengarkan narasi dari partai-partai itu semua normatif, bilang seperti Kang Aceh bilang lah, di awal ini kita buka lah cari persamaan, tapi kan pada akhirnya sesuatu yang realistis harus dihadapi. Memilih siapa capres dan cawapres itu kan menurunkan ego dari masing-masing anggota koalisi. Ini menunda atau ada hal lain yang tengah dikompromikan oleh masing-masing partai menurut Anda? Jawabannya sebenarnya adalah Belanda masih jauh. Beda kalau kita berbicara di bulan September ya, misalnya. September 2023. Ya, dialognya terjadi September 2023. Kita baru bingung gitu kalau kemudian jawaban dari pertemuan-pertemuan politik masih dalam konteks penjajakan, komunikasi gitu kan. Malah bisa saja ini dianggap hanya bentuk komunikasi antar pendukung koalisi Jokowi saja misalnya gitu ya. Tapi memang kan tidak sekontroversial apa yang terjadi pada Nasdem misalnya. Kalau tadi misalnya ketika bertemu walaupun tidak ada pengkerucutan nama capres-cawapres sama sekali, tapi mereka bisa berbicara isu yang sama misalnya. Nyambung terkait Perpu Cipta Kerja. Saya tidak membayangkan malah kalau Nasdem sedang bertemu dengan Demokrat atau PKS bicaranya apa gitu, misalnya berbicara Perpu Cipta Kerja kan harusnya berbeda, berbicara mengenai IKN kan harusnya berbeda juga. Itu yang menyebabkan pertanyaan mengenai koalisi perubahan dengan adanya Nasdem itu adalah apa sih landasan mereka untuk bertemu, intens berkomunikasi, karena kesamaan platform pasti beda.
Nah itu yang menurut saya membedakan. Yang kedua, yang menarik sebenarnya, yang out of the box kita bisa lihat adalah yang terlihat sangat aktif dan menjadi pusat dari koalisi, satu koalisi perubahan, kedua dari koalisi KIB Raya, misalnya, KIB. ini adalah Erlangga di satu sisi, satu lagi ada Surya Paloh. Saya melihat nih kecerdasan atau kelihayan orang-orang Golkar lama gitu, kira-kira gitu ya. Pak Surya Paloh kan juga politisi senior Golkar ya, ketika masuk dalam sebuah barisan koalisi, mereka menjadi jangkar dan akhirnya menjadi epicentrum dari pertemuan-pertemuan politik. Kira-kira kemana muaranya nanti? Kalau saya melihat berkaca dari bagaimana karakter tempat lahirnya Surya Paloh dan Erlangga Yaitu ya, Partai Golkar. Karakter mereka secara positioning politik pun tidak pernah memposisikan dirinya punya ideologi. Makanya disebutnya golongan karya gitu ya. Yang paling kemudian membuka diri dengan siapapun untuk bisa bergabung dengan siapapun. Menurut saya yang sedang terjadi pada Nasdem dengan aktifnya Bang Surya Paloh bertemu dengan banyak partai dan Erlangga bertemu dengan banyak partai, itu adalah mencerminkan karakter dari Partai Golkar Untuk sendiri. mengamankan posisi capres atau cawapresnya tidak. Dia adalah dia adalah politisi yang memiliki karakter paling elastis untuk bisa bergabung dengan siapapun, termasuk mengubah konstelasi seperti yang kita sudah lihat sekarang. Oke, termasuk mengubah konstelasi dalam arti bahwa bisa jadi Golkar keluar dari KIB atau ada partai lain yang sudah menyatakan diri bergabung di koalisi lain bisa bergabung dengan Golkar. Bisa elastis untuk keluar, bisa juga elastis menjadi jangkar untuk menarik partai yang lain. Oke. Wah, selasis itu Kang Aceh ya, Golkar ya, itu yang tengah dilakukan saat ini sehingga kemudian memainkan peran sebagai bandul untuk bisa menentukan peta politik koalisi saat ini. Yang jelas bahwa Partai Golkar kan sebagai partai terbesar 2 kursinya di parlemen. Ya. Tentu saya kira ini akan menjadi satu magnet tersendiri untuk bagaimana kita membangun kekuatan. Jadi kalau logika yang dibangun oleh Mbak Pristia justru Golkar yang membangun KIB itu bubar, ya menurut saya itu di luar logika politik. Ya kan, tidak mungkin yang besar membubarkan diri, ya kan. Nah seharusnya kan yang mendekat itu yang mempunyai kekuatan. Nah karena itu ya kita mencoba tidak dalam konteks bagaimana kita membuat pengandaian disampaikan oleh Mbak Pristian. Jika kita bisa membangun kekuatan besar, kenapa harus memperkecil kekuatan? Kan yang dicari di dalam politik itu adalah bagaimana kita membangun kekuatan, bukan memperbanyak musuh gitu loh. Nah karena itu maka membangun bangsa ini tentu tidak bisa dijalankan dengan sendiri-sendiri. Ya. Membangun bangsa ini ya harus dilakukan dengan persatuan, karena itu koalisi kita disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, dengan demikian maka cara kita untuk bagaimana membangun koalisi ini tentu pertama-tama yang harus diletakkan di atas meja adalah gagasan apa yang bisa mempersatukan kita, program apa yang bisa menyatukan kita sebagai sesama partai pendukung pemerintah. Antara kami dengan PKB misalnya, kami tadi menyepakati untuk pertama kali kita harus mensukseskan pemerintahan Jokowi. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab yang sama untuk itu. Yang kedua, misalnya soal sistem pemilu, kita sama-sama punya keinginan demokrasi kita berkualitas. Kalau dengan karena PKS? itu sistem kita. Dengan PKS kita kan sama memiliki keinginan yang sama untuk sistem terbuka, gitu loh. Soal PKS mau tahu tentang bagaimana program KIB yang sudah disusun oleh kami bertiga, ketika ya tentu kami tawarkan, kami sampaikan bahwa prinsip kami adalah bahwa kami sudah memiliki program-program yang sudah ya disepakati sebagai manifesto platform politik kami. Tertarik, alhamdulillah. Kalau tidak tertarik, tolong pikirkan. Kan kira-kira begitu. Nah, soal siapa yang menjalankan, tentu kalau misalnya Mbak Pristian membaca platform perjuangan dari KIB, bisa terlihat seharusnya itu diarahkan kepada siapa.
Siapa kira-kira, Kang? Ya, nanti Mbak Presiden baca aja. Di mana Kang saya bisa baca, Kang? Nanti saya kirim Oke, ke Mbak siap. Presiden. Itu sudah pernah dipresentasikan di Surabaya. Ya. Jadi karena itu, nah ini semua kan sudah jelas gitu arahnya. Tinggal kemudian tolong dipikirkan sebagai langkah politik untuk dengan melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, yang saya kira kita tidak bisa, bahwa proses politik ini ditentukan oleh opini publik, tetapi oleh siapa? Ditentukan oleh para ketua umum partai politik yang telah mendapatkan mandat, ya, dan secara konstitusi, iya, yang namanya presiden dan wakil presiden itu ya dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, kan kira-kira begitu. Nah, karena itu prinsipnya bagi kita proses komunikasi politik ini adalah sesuatu yang bagian dari kita untuk bagaimana membangun sebuah iklim politik yang sehat. Oke, baik. Ya, dengan pertemuan gagasan-gagasan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira itu. Baik. Mbak Christian, saya izin ya. Oke, terima kasih Kang Aceh. Kang Aceh baru hanya bisa bergabung di sampai paruh ini di obrolan malam. Terima kasih Kang Aceh, sehat selalu. Kita jumpa lagi dan jangan lupa dikirim ya tadi apa yang harus saya baca supaya saya tahu arahnya ke siapa tadi dijanjikan. Makasih Kang Aceh. Suhu ya, Bang Kamhan, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kami harus jeda, usai jeda berarti pertanyaan saya tadi sebelum jeda di paruh berikut ya, paruh sebelumnya adalah soal kalau KIB tadi Kang Aceh bilang kan, ya karena kita partai besar ya pastinya nggak mungkin lah kita bubarin yang besar, yang kecil yang gabung dengan kita. Berarti kalau KIB harus KIB plus. Saya tanya lagi tadi ulang ya, koalisi perubahan jadi minus nggak nanti? Kira-kira usai jeda di obrolan malam.